Testing 1 2. Oke, selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di dalam seri webinar kita pada hari ini. Dan tema utama kita pada hari ini adalah mengenai William Percent Range ya. Oke, ini mengenai William Percent Range, ini juga merupakan topik yang di-request oleh salah satu member. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi dulu, kita langsung ke ke materinya. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu untuk disclaimer-nya ya terlebih dahulu. Oke, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa semua jenis perdagangan itu mengandung resiko, terutama di dalam perdagangan virtual yang menggunakan leverage atau daya ungkit. Jadi sebelum melakukan perdagangan atau sebelum memutuskan untuk berdagang, sebaiknya diketahui dulu tingkatan risiko dan dipelajari dengan baik dan baru memutuskan untuk berdagang ya. Dan berapa persentase risiko yang teman-teman persiapkan untuk satu kali perdagangan. Saya pikir itu penting sekali karena keberhasilan dalam perdagangan itu adalah memahami tingkat risiko yang sanggup diterima oleh masing-masing pedagang. Baik teman-teman sekalian, itu saja. Dan sepanjang webinar ini berlangsung, nanti jika terdapat gangguan di dalam tampilan maupun suara, nanti saya tolong diinformasikan dan tentu saja apabila itu gangguannya dari teman-teman bisa dicek kembali line-nya, internetnya, dan dari perangkatnya apakah ada gangguan. Oke, teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFN, akan mencoba untuk membantu Anda memahami materi kita pada kesempatan ini. Oke, yang kita bahas mengenai indikator percent range ya hari ini ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini indikator ini adalah bikinan dari Larry Williams, merupakan alat teknis yang dikembangkan oleh dia. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan pasar yang sedang mengalami overbought dan oversold dengan kemungkinan untuk mencari entry yang untuk pola reversal ya. Untuk pola reversal. Jadi teman-teman ini indikator William ini tidak berbeda jauh dengan stokastik, tidak berbeda jauh dengan MFI yang kemarin kita bahas, tidak berbeda jauh dengan RSI yang pernah kita bahas, dan semua jenis indikator yang saya sebutkan ini adalah indikator osilasi yang rata-rata memiliki fungsi dan kegunaan yang sama, yaitu pertama untuk mengukur overbought, mengetahui oversold, kemudian mencari titik pembalikan, mencari pola divergensi, kemudian follow trend tentunya, karena sebagai indikator osilasi mereka sebenarnya adalah indikator momentum. Oke, sebagai indikator momentum mereka juga menggambarkan sentimen pasar secara bersamaan. Oke, secara bersamaan.
Teman-teman, saya tidak membuat banyak slide pada hari ini karena materinya ini sebenarnya mirip-mirip aja sama yang lain. Jadi ini untuk kalian ketahui saja bahwa mungkin William percent range tidak terlalu populer dibandingkan dengan stokastik. Mungkin William percent range tidak sepopuler atau tidak banyak digunakan orang seperti menggunakan RSI. Mungkin juga William percent range juga tidak terlalu populer untuk digunakan dibandingkan dengan MFI. Tetapi yang jelas bahwa indikator ini diciptakan adalah untuk mencari sensitivitas pergerakan harga pada suatu periode waktu tertentu. Jadi kegunaan dari William percent range adalah untuk menyempurnakan RSI ya. Adalah untuk menyempurnakan RSI. Oke. Nah, ini agak sedikit mirip dengan stokastik ya, teman-teman. Dan bawaan dari William percent range ini menggunakan periode waktu 14. Jadi ini relatif sensitif dan mungkin kalau teman-teman memperhatikan bahwa stokastik menggunakan parameter dengan harga close to close, ada yang William percent range agak sedikit berbeda. Dan skala yang digunakan juga berbeda. Skalanya kalau teman-teman dari RSI maupun stokastik mungkin menggunakan skala 0 sampai 100. Di dalam percent range ini yang menggunakan 0 sampai minus 100 ya. Jadi takarannya berbeda, skalanya berbeda. Tetapi ya cara pembacaannya plus minusnya kurang lebih sama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nanti kita masuk ke MetaTrader-nya, kemudian kita perbandingkan dari beberapa indikator yang saya sebutkan tadi ya. Nanti teman-teman yang memutuskan memutuskan untuk menggunakan mana yang lebih baik. Oke? Karena semua indikator ini memiliki plus dan minusnya. Baik teman-teman, ini adalah skala yang digunakan dari 0 hingga minus 100. Kemudian pembacaan di atas minus 20 itu adalah overbought. Oke, jadi ini nanti skalanya terbalik ya. Skalanya terbalik. Kemudian pembacaan di atas minus 800 hingga ke 100 itu adalah oversold ya. Itu adalah oversold. Oke, minus 80 hingga minus 100 itu adalah oversold. Pembacaan overbought dan oversold tidak berarti ya teman-teman, tidak berarti bahwa itu pasti akan berbalik arah. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa semua indikator osilasi, tidak semua ya, tidak semua dari beberapa kategori yang saya sebutkan dan dari beberapa nama yang saya sebutkan ini selalu memberikan informasi tentang overbought dan oversold. Namun sebagai pedagang, teman-teman juga bisa mengetahui bahwa keberlangsungan suatu tren atau suatu rally maupun penurunan yang sedang berlangsung itu sebenarnya tidak bisa diukur oleh osilasi ini ya. Oleh karena itu osilasi ini nggak bisa kita gunakan secara tunggal. Jadi harus bisa memahami konteks pasar maupun dengan kondisi pasar yang sedang terjadi. Oke, ya termasuk Anda tahu lah ya tentang level-level support resisten, supply demand, gitu ya. Sebagai filter teman-teman. Jadi kita membaca indikator itu bukan digunakan untuk entry posisi ya. Jadi kita gunakan indikator-indikator ini adalah untuk melihat kondisi pasar yang sedang terjadi ini lagi apa. Oke? Karena dia ini adalah alat bantu. Oke? Jadi indikator ini seperti rambu-rambu lalu lintas ya. Seperti rambu-rambu lalu lintas, Anda yang memutuskan ya, mau belok, mau lurus, tetapi dengan kepentingan masing-masing. Dan
harus mengerti konteks tren yang sekarang terjadi ini dalam konteks tren naik kah, turun kah, sideways kah, dan tentu saja teman-teman bahwa namanya osilasi itu akan bekerja dengan efektif di kondisi pasar yang sedang berkonsolidasi atau sedang sideways. Tetapi ketika terjadi tren, Anda harus memahami bahwa indikator osilasi cenderung akan floating pada level overbought maupun floating pada level oversold. Gitu ya. Dapat digunakan untuk menghasilkan signal perdagangan saat harga dan indikator keluar dari wilayah overbought atau oversold. Itu maksudnya ketika indikator osilasi sudah turun di bawah ya, keluar dari zona tersebut, itu bisa sebagai penanda, sebagai indikasi mungkin akan terjadi perubahan arah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa meskipun kondisinya itu terjadi seperti apa yang saya jelaskan ini, tetap itu harus ada konfirmasi dari pergerakan harga. Oke, tetap harus ada konfirmasi dari pergerakan grafik. Oke, tergantung daripada grafik apa, periode apa yang teman-teman gunakan. Dan kita lihat nanti keefektifitannya dan bagaimana hubungannya dengan price action ketika kita masuk ke dalam MetaTrader ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah ini adalah contoh ya, contoh dari gambar. Jadi ini bawaannya teman-teman, bawaannya adalah menggunakan periode 14. Menggunakan periode 14 dan ini terus terang saja ini relatif sangat sangat sensitif ya, sangat sensitif dibandingkan dengan RSI ya, sangat sensitif. Jadi seperti yang gambar ini teman-teman lihat, saksikan ini. Jadi Williams percent range ini kalau dibandingkan dengan stokastik osilator, karena memang kedua-duanya agak mirip ya, dan hanya berbeda di dalam skala ya, karena skalanya itu berlawanan ya. Teman-teman tahu bahwa stokastik itu level jenuhnya di level 20 dan jenuh belinya di level 80. Sementara pada pembacaan dari Williams percent ini menggunakan minus gitu ya, menggunakan minus. Jadi ini dari 0 sampai minus 100. Jadi berbeda ya. Jadi jika nilai stokastik 0 hingga 100, maka persentasi dari range Williams ini ya 0 sampai minus 100. Oke. 1 plus 1 minus. Nah ini kenapa dia menggunakan seperti itu? Karena dia mendasarkan harga tertinggi yang dikurangi dengan harga terendah dan sebagainya ya. Tergantung daripada periode berapa yang dia gunakan. Oke. Kemudian yang mesti teman-teman ketahui, kita langsung aja deh ya. Langsung aja. Nah teman-teman, ini adalah persen R, biasanya disebut sebagai persen R, dan saya nggak tahu di MetaTrader ada untuk MetaTrader 4 saya nggak tahu ini ada bawaan atau tidak, tetapi saya menggunakan template ini dari MetaTrader 5 ya. Jadi kalau di MetaTrader 5 ada Williams percent range, tapi kalau di MetaTrader saya tidak tahu apakah itu ada. Oke, apakah itu ada. Nah teman-teman, ini apa namanya, level minus ini ya, minus 20 ya, minus 20 sini, ini adalah jenuh beli. Ini ada jenuh beli, dan minus 80 hingga ke 100 ini adalah jenuh jual. Jenuh jual. Jadi fungsinya sebenarnya adalah untuk melihat ya tadi jenuh beli dan jenuh jual. Meskipun dalam dalam perkembangannya teman-teman juga akan melihat salah satu fungsi dari osilasi, yaitu ya untuk melihat apa namanya kondisi overbought dan oversold ya teman-teman. Seperti di apa nih? Oke, seperti di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini low, harga low, kemudian low yang lebih rendah,
Dan teman-teman melihat di sini, saya ambil yang standar aja default ya. Nah, di sini terjadi divergensi ya, divergensi di situ. Kelihatan ya? Di sini satu spot lebih meninggi, ini lebih menurun ya. Itu adalah divergensi. Dan ini tentu saja juga. Jadi kalau kita menggunakan periode 14, tentu saja bias divergensi akan sering kelihatan ya, sering kelihatan. Dan teman-teman sebenarnya indikator ini cukup bagus untuk apa? Untuk para scalper yang menggunakan periode yang lebih kecil, dan ini akan mudah sekali untuk melihat dia jatuh jenuhnya di mana. Oke, jatuh jenuhnya di mana, dan apa namanya, dengan memahami sedikit tentang price action dan beberapa jenis pola pembalikan dan pola penerusan, indikator ini dapat berguna dengan sangat efektif ya, terutama untuk apa? Untuk periode kecil. Namun untuk periode yang lebih besar, saya lebih relate menggunakan periode 20 atau 26, bahkan ke periode 50 ya. Jadi penunjukan trennya itu lebih apa? Lebih worth it. Oke. Kalau kita gunakan 14 itu dia akan memberikan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi sekali. Oke. Sangat tinggi sekali, sehingga kalau kita tidak terlalu memperhatikan dari pola grafik atau price action, kalau menggunakan time frame yang lebih kecil, cenderung akan gampang sekali untuk melakukan atau mengambil keputusan untuk membeli dan menjual. Oke. Jadi kalau gunakan time frame besar, saya pikir persentase itu harus diubah periodenya ya, menjadi tidak begitu sensitif, karena kita ingin melihat kekuatan tren yang sebenarnya, gitu ya. Meskipun teman-teman bisa gunakan di sini menggunakan apa namanya, level kontraksi dan ekspansinya menggunakan level minus 50 ya, sama aja ya, sama aja. Seperti RSI, stokastik, MFI fungsinya itu kurang lebih sama dan memiliki fungsi yang sama. Meskipun cara perhitungannya sedikit berbeda rumusnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke apa ya? Kita masuk ke stokastik ya. Ke MetaTrader ya, supaya kita bisa langsung apa namanya? Langsung bisa membuat beberapa perbedaan, apakah ini bisa kita gunakan dalam perdagangan atau tidak. Kalian yang memilih ya. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan apa? Harga emas. Saya gunakan yang default dulu ya. Saya gunakan default dulu. Saya gunakan default dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah default, artinya dia menggunakan persentase range yang menggunakan 14. Jadi minus 80 sampai minus 100 itu adalah daerah jenuh jual. Jenuh jual ya. Kemudian dari minus 20 sampai 0 itu adalah overbought, jenuh beli. Oke, ini pada time frame daily ya, pada time frame daily. Nah, teman-teman, dia akan memberikan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi sekali ya, teman-teman. Dia itu kayak begini misalnya, maksud aku begini. Nah, ini saya ambil dari contoh daily ya. Teman-teman bisa melihat ini membawa perubahan arah. Oke, dua candle ini membawa perubahan arah. Kenapa kita tahu ini adalah membawa perubahan arah? Karena di sini sudah terjadi pergeseran minat ya, yaitu terjadi breakout ke sisi bawah. Namun, teman-teman,
ketika dua candle dengan volume yang sangat besar ini, percent range ini sudah menggambarkan bahwa dia sudah memasuki jenuh jual. Dan tentu saja itu tidak salah, dia mengatakan itu adalah jenuh jual, karena memang range perdagangan pada 2 hari itu sangat besar sekali gitu ya. Dua candle tersebut terjadi perubahan arah, membawa perubahan arah, tetapi tidak membawa perubahan tren. Oke, jadi ini masuk kategori tren korektif yang terjadi. Jadi dua candle itu adalah dua candle likuidasi dari total kenaikan sebelumnya. Dan ketika harga merujuk atau melanjutkan penurunan ini dengan rata-rata candle yang kecil, oke, masih melanjutkan dari dua candle ini dengan rata-rata candle yang kecil dan membentuk tren minor di sini, meskipun ini tetap korektif. Teman-teman bisa melihat ini percent range ini terombang-ambing di level jenuh jual. Oke, jadi ini nggak bisa kita jadikan alasan untuk memasuki pasar. Oke, nah tetapi ketika ini kita menggunakan trend line seperti ini ya teman-teman, menggunakan trend line pada indikator tersebut, itu bisa memberikan sedikit informasi perubahan dan pergeseran minat pada percent range 14. Nah, di sini sudah mulai kelihatan diklaim bahwa sebelum terjadi perubahan arah, diklaim ya, ini diklaim sebelum terjadi perubahan arah, indikator itu sudah memberikan informasi. Tetapi dalam kondisi jenuh jual yang dia terus-menerus ditunjukkan sementara harganya itu terus turun, meskipun dalam range yang tipis seperti ini, kalau semakin banyak candle yang saling tumpang tindih, dia akan semakin semakin bergelombang pada zona jual. Dan teman-teman tinggal kasih kasih trend line kapan dia akan keluar dari zona jual ini. Oke, kembali masuk di atas minus 80, minus 60, minus 50. Nah, itu fungsinya salah satu aja. Jadi percent range itu akan kelihatan bergerak sangat kencang dari candle yang bergerak kencang. Jadi volatilitas itu juga terlihat dari indikator ini. Nah, teman-teman lihat, ini juga adalah candle likuidasi yang pada akhirnya menjadi trigger dari tren ya. Awalnya ini adalah candle likuidasi. Dari penurunan ini ya, dari penurunan ini terjadi likuidasi dan bahkan melampaui sehingga dia menjadi trigger atau menjadi impuls baru untuk pergerakan tren ke sisi atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini dari penunjukan percent range ini memberikan konfirmasi divergensi yaitu low ke low, triple low, dan di sini teman-teman percent range itu memberikan bias divergensi. Oke, bias divergensi, dan kalau teman-teman menggunakan trend line seperti ini, dia akan berlaku juga sebagaimana kita menggunakan trend line pada RSI. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini sampai di sini hanya hitungan satu candle aja karena volumenya gede, terjadi kenaikan yang drastis pada garis percent range, kemudian dia langsung menunjukkan ini jenuh beli. Kalau kita misalnya mentah-mentah terima bahwa jenuh beli saatnya untuk menjual, waduh gawat sekali ya. Karena memang fungsinya bukan untuk itu sebenarnya ya. Fungsinya itu selain melihat overbought dan oversold, kita harus bisa memilah ini benar oversold atau overbought yang benar, atau ini malah menjadi puncak dari pergerakan atau awal dari pergerakan tren atau permulaan tren. Itu harus diklarifikasi ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini ketika terjadi kenaikan harga pada
komoditas ini percent range tidak menyentuh level jenuh jual. Dia masih terombang-ambing di atas level minus 50. Masih di atas. Nah, karena ini terjadi overlapping pasar, terjadi perubahan candle yang seperti gergaji sebentar hijau-hijau, merah, hijau-hijau, merah, atau di sini terjadi yang namanya konsolidasi menaik. Ini kan terjadi konsolidasi menaik dan ini tentu saja bukan tren yang baik karena terlalu banyak overlapping candle ya. Atau dia membentuk zigzag. Tren zigzag ini nggak terlalu bersih ya. Dan memang ini kelihatannya tidak bersih karena tumpang tindih harga bergerak dalam bulan Desember ini ya. Jadi volatilitasnya juga tidak besar dan terjadi tren zigzag ke sisi atas, tetapi ini adalah lanjutan dari impulse wave yang terjadi pada bulan November ini. Dan teman-teman bisa lihat dari ini rata-rata dari pergerakan percentage itu di atas minus 50 ya. Di atas minus 50, minus 40, minus 30, minus 20, masuk ke zona jenuh lagi di sini. Nah, ketika perubahan ini terjadi, sebagaimana teman-teman biasa menarik trendline itu tetap bisa difungsikan ya, seperti yang saya ngomong tadi, bisa difungsikan untuk mengetahui volatilitas. Nah, mungkin teman-teman sebagian tidak menggunakannya untuk mengukur jenuh beli dan jenuh jual pada frame kecil, pada frame besar. Anda bisa menggunakannya pada frame 1 jam. Oke, kita ambil beberapa contoh ya. Kita ambil beberapa contoh. Dalam kesempatan ini kita ingin mengintip beberapa metode yang kita bisa gunakan dengan menggunakan percent range itu untuk mencari titik masuk pasar. Oke, ini tentu saja berdasarkan price action ya. Saya memberikan sedikit beberapa contoh dari beberapa waktu yang lalu. Ini yang 14 ya teman-teman, ini yang 14. Nanti teman-teman bisa mengubahnya menjadi 20 atau menjadi 50. Tapi saya pikir kalau dia menggunakan periode yang lebih panjang 20 atau 50 itu akan menghilangkan sensitivitasnya ya, menghilangkan tujuan dari indikator ini. Tapi itu tidak masalah ya. Tidak masalah karena indikator ini adalah alat bantu. Oke, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Baik teman-teman, misalnya yang terjadi beberapa waktu lalu ya. Sebagaimana kita pondasinya adalah pondasi price action yang biasa kita gunakan. Pondasi yang kita gunakan adalah pondasi price action. Kita akan melihat beberapa kemungkinan yang terjadi pada masa lalu, terutama dalam 1 minggu belakangan ini ya, yang mungkin bisa kita jadikan rujukan di dalam memaksimalkan penggunaan indikator ini ya, memaksimalkan kegunaan dari indikator ini. Oke, kita melihat beberapa contoh ya yang bisa kita gunakan. Kita lihat dari 1 jam terlebih dahulu, kita buat beberapa pemappingan dan tanda dari candle ini, baru nanti kita compare ke time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit contoh ya, misalnya 15 menit. Nah ini kita sudah membuat beberapa pemappingan dan kita akan melihat beberapa reaksi yang ditujukan oleh alat bantu ya. Misalnya begini teman-teman, di zona ini ya teman-teman, di zona ini saya menggunakan 14. Nah di sini menunjukkan volatilitas yang tinggi ke sisi atas. Dan ini ada candle yang besar, tapi kehilangan momentum dengan hadirnya atau pertumbuhan candle yang relatif lebih kecil, dan terakhir dia menghadirkan sebuah candle hanging man dan dia turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah ini kita belum bisa mengkonfirmasi bahwa ini akan turun sampai dia memberikan satu perlawanan yang nyata bahwa yang candle turun ini mampu melewati harga naik ini ya. Jadi di sini sudah terjadi penerobosan ke sisi bawah. Nah, sebagai naked trade tanpa menggunakan indikator biasanya akan mengikuti momentum ya yang terbentuk. Nah, tetapi dalam hal ini kita akan melihat kemungkinan yang bisa kita ambil dengan menggunakan filter pada percent range.
Oke, dengan menggunakan filter pada percent range. Oke ya, kita jadi pendekatan ini didasarkan apa ya teman-teman? Didasarkan pada price action. Oke, dan ya tanpa indikator ini sebenarnya kita juga bisa masuk pasar di sini. Tetapi kita ingin melihat fungsi dari indikator ini yang menggunakan 14. Oke, mungkin kita mencari area pullback atau retracement di sini. Oke, sampai di sini teman-teman lihat ini harganya turun. Dia kembali ke zona keseimbangan, harganya turun, tetapi ini belum masuk jenuh beli ya. Persen range-nya, persen R-nya ini belum masuk jenuh beli. Dia naik lagi kembali ke sini, muncul lagi pola jual. Saya perbesar ya. Saya perbesar. Muncul lagi pola jual di sini ya, kelihatan ya. Ini pola jual di sini. Nah, ini sudah mencapai jenuh beli pada periode 15 menit ya. Pada periode 15 menit. Jadi yang lebih valid untuk masuk pasar bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Yang valid untuk masuk pasar dengan dengan informasi yang diberikan oleh oleh percentage ini lebih tepatnya di sini kita masuk pasar. Oke, lebih tepatnya masuk pasar itu di sini. Kenapa? Karena MFI terus nih. Percentage-nya itu memasuki jenuh beli. Sementara yang di sini teman-teman, yang di sini pola ini meskipun dia pola jual tetapi percentage-nya masih di tengah-tengah ya, masih di tengah-tengah, sehingga yang ini lebih positif untuk kita jadikan rujukan untuk masuk pasar. Oke, nah ketika terjadi lanjutan penurunan, tentu saja teman-teman jangan menangkap ini, jangan menggunakan percentage untuk mengidentifikasi bahwa harganya sudah jenuh, karena kita baru masuk pasar dan mengharap bahwa tren akan berlanjut, dan teman-teman akan menemukan bahwa percentage akan tetap berada di zona jenuh jual terus-menerus ketika terjadi tren ini ya, ketika terjadi tren ini. Nah, metode yang sama, bagaimana kita tahu dia akan selesai? Tentu saja kita diperhadapkan pada pembentukan kekuatan-kekuatan yang baru muncul, yang berlawanan dengan munculnya candle-candle naik di sini. Oke, dengan munculnya candle-candle naik di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan trend line seperti ini, menarik dari pucuk-pucuk line ini, dan dia terjadi penembusan ke sisi atas. Oke, terjadi penembusan ke sisi atas, kita tandai dulu apakah di sini, karena diklaim bahwa dia akan memberikan informasi yang lebih cepat dibandingkan RSI. Kita lihat di sini apakah pada zona ini dia muncul candle-candle perlawanan yang berwarna berbeda dari tren yang turun. Kalau memang iya, dapatkah ini dipercaya? Dapatkah ini dipercaya? Tentu saja kita harus kembali kepada price action. Apakah pertumbuhan pertama ini dia di jenuh jual? Oke, sama di jenuh jual. Apakah kenaikan 3 buah candle ini sebagai candle momentum? Kelihatan di sini harga mulai naik di sini. Persentasenya mengkonfirmasi ya, atau memvalidasi, sehingga ini bisa dipercaya untuk masuk pasar dengan hadirnya 3 buah candle di sini. Oke, apalagi terjadi retest di sini ya teman-teman, lihat di sini pada periode 15 menit ini harga yang naik di sini membuat gelombang keluar atau melampaui zona konsolidasi dari 2 candle kecil ini. Oke, udah lewat nih. Berarti kita tinggal menunggu koreksinya di sini. Menunggu koreksi muncul candle 1 itu pun sudah bisa langsung masuk sebenarnya. Tetapi kalau mau lebih yakin lagi, kita tunggu 2 candle lebih bagus lagi. Oke, lebih bagus lagi. Nah, itu 2 contoh. Sementara yang di sini dari hari yang sama, di hari yang sama, kalau kita lihat price action dari pola ini adalah pola jual ya. Ini adalah pola jual. Pola jual 1 2, di sini muncul ya 1 2 3. Ini sini 1 2 candlenya mengecil, 1 2 3 ya candlenya membesar. Ini adalah candle momentum. Nah, teman-teman ngecek di sini, apakah benar ini memasuki jenuh jual? Kalau dia memasuki jenuh beli, kalau dia memang memasuki jenuh beli, harus ada candle arahnya, ada enggak di sini?
Oh, pertama ada 2 di sini, kecil membesar. Kita belum yakin. Kemudian dia muncul lagi 1, 2, 3. Kita menjadi lebih yakin. Oke, tetapi di sini langsung lihat di sini. Oke, benar nggak dia sudah turun melampaui minus 20, minus 30, minus 40, dan sebagainya. Kalau memang itu yang terjadi, karena dia klaim bahwa ini akan memberikan signal yang lebih cepat daripada RSI. Oke, memberikan signal yang lebih cepat dibandingkan dengan RSI, sehingga kita bisa munculnya candle momentum itu segala-galanya ya. Kalau kita sudah muncul momentum ini, otomatis ini ngikut kan gitu ya, karena dasarnya kan begitu kan. Pengambilan kalkulasi angkanya itu kan dari sini kan. Dan ini hanya membantu kita memvalidasi, oh benar ini udah gerak turun 1, 2, 3 membesar. Jadi kita bisa memutuskan, oh ini tren yang mungkin akan terjadi dan ini memicu momentum. Baru kita lihat ke indikator, oh iya udah turun tuh. Gitu ya. Nah, waktu dia jenuh jual, kita cek dulu. Sebagaimana kita tahu ini bahwa penurunan ini juga merupakan lanjutan dari penurunan sebelumnya yang menjadi pemicu tren. Saya tidak menyarankan kalian untuk counter, tetapi kalau untuk scalping ya oke-oke aja ya. Kalau untuk scalping nggak masalah, tetapi kalau sebagai trend follower nggak boleh. Oke, nggak boleh. Kalau sebagai scalper mau counter silakan, karena ini pergerakan bolak-balik ya dengan menggunakan alat ini. Teman-teman juga bisa menambahkan moving average di dalam indikator ini. Oke, bisa menambahkan indikator moving average untuk mencari perpotongan. Sebagaimana misalnya teman-teman gunakan ini, gunakan stokastik ya, stokastik 14. Oh sorry, saya gunakan 50. Saya gunakan apa ya, 14 dulu ya. Saya ubah dulu parameternya 1433 ya, 1433. Cara penggunaannya pergerakannya kurang lebih sama. Saya menggunakan periode yang sama 14. Nah, teman-teman, ini stokastik ini menggunakan periode 14. Teman-teman boleh menambahkan pada pada percent range ini dengan moving average atau MA di sini. Ini MA, teman-teman klik, tarik di sini. Udah tarik di sini, ambil levelnya ya, ambil levelnya, misalnya levelnya berapa nih? Levelnya berapa nih? Levelnya misalnya kita gunakan MA3 ya, MA3 dulu deh, kita tes dulu ya, MA3. Kemudian first indikator data, kita klik OK. Nanti akan kelihatan di sini. Nah, ini yang 3 ya. Yang 3 saya ganti change warnanya jadi merah. Oke, kelihatan ya, ini 3 nih. Oke, jadi ya difungsikan sama aja ya, sama aja. Cuma skalanya berbeda ya, skalanya berbeda. Nah, menurut hemat saya ini tergantung bagaimana kita menempatkan kepentingan kita dalam melakukan perdagangan. Oke, teman-teman bisa gunakan trendline pada daerah ini atau pada ini juga oke aja ya. Yang penting harga dulu yang diperhatikan, price-nya dulu yang bergerak. Kalau price-nya bergerak turun, ada rejection, ada candle shooting star. Oh, di sini udah breakdown, maksudnya udah keluar dari zona jenuh belinya, ya kita bisa masuk ke pasar gitu ya. Kita bisa masuk pasar, dan tentu saja resiko yang saya ingatkan di awal itu untuk diperhatikan. Tapi kalau memang sudah dia reverse, oke, dia pull back lagi, retest, muncul di sini, ya masuk di sini nggak apa-apa. Tapi kalau kamu berdasarkan dari indikator ini, kamu bisa menjadi ragu, sudah masuk jenuh jual nih gitu ya. Oke, oleh karena itu ya ini mungkin bisa menjadi awal dari pergerakan yang besar kalau dia sudah di daerah jenuh jual. Karena volatilitas yang terbentuk itu waktu itu besar. Oleh karena itu kita butuh memahami price action. Kalau ini sudah ada candle reverse, ya kita sell lah di sini. Terlepas nanti dia mau turun atau tidak, itu namanya kita menjual kemungkinan. Oke. Sesudah ada candle ini, kita misalnya jual, ya itu keputusan yang kita ambil saat itu. Terlepas dia mau turun atau tidak, itu kita membeli kemungkinan. Bisa jadi duit, juga bisa jadi arang di sini kan.
Betul ya? Bisa jadi duit juga bisa jadi arang. Oleh karena bisa jadi arang, berapa persentase kerugiannya yang kita pastikan. Ruginya mau berapa di sini? Kira-kira gitu. Oke, dan kalau ini benar jadinya, maka keuntungan akan kita peroleh dari pembelian kemungkinan di sini. Oke, dan untuk yang barangkali yang tadi pagi, mungkin teman-teman juga pada time frame 1 jam bisa melihat di sini ya, ada konsolidasi atau ada base, dan dia biasanya akan menjadi tempat rejection ya, tempat rejection. Candle-candle yang terjepit seperti ini akan menjadi zona rejection. Kamu bisa melihat di sini ya, teman-teman. Ini yang saya buat di sini, candle kecil, candle ini candle rejection, touch, turun, turun. Sama yang seperti yang terjadi tadi pagi ya. Dia menjadi tempat rejection. Kamu bisa melihat ini terjadi konvergensi yang sama arah, dia reverse, habis itu candle hijau naik. Nah, bagaimana kita bisa menangkap momentum di sini untuk membeli? Kita harus perkecil chart kita. Teman-teman nanti bisa larinya ke 15 menit atau ke 5 menit. Oke, kita sekarang ke 15 menit. Batasan yang kita buat itu kita buat pada 1 jam, tetapi yang pengamatan kita gunakan pengamatan pada 15 menit. Oke, ketika sampai di sini muncul sebuah candle hijau. Oke, kemudian ada candle yang turun tetapi dia membuat hammer. Nah, ini adalah tempat entry yang paling murah. Kamu bisa buy di sini, resikonya tipis di sini. Nah, challenge-nya apakah bisa kamu berani ambil challenge-nya di sini, tantangannya di sini, kamu buy di sini, stop loss-nya di sini. Kamu lihat kedua indikator ini. Persen range, apakah terjadi perpotongan dengan MA3 yang kita masukkan atau memang dia keluar dari zona jual. Kalau memang iya, ini hanya memvalidasi apa yang terjadi pada harga. Oke, memvalidasi pada harga, dan stokastik 1433 juga berpotongan. Nah, ini kamu manfaatkan untuk masuk pasar. Tapi dasar pijakannya adalah bahwa sebelumnya di sini terjadi konsolidasi, ada candle yang terjepit di sini ya, ada keseimbangan pada jangka pendek. Ada keseimbangan pada jangka pendek masa, kita bisa memanfaatkan. Tetapi kalau teman-teman menunggu satu candle 1 jam selesai, kita sudah kehilangan banyak kesempatan. Kita sudah kehilangan hampir 60 pip di sini. Kita sudah kehilangan 60 pip. Kenapa kita harus memastikan harga yang sudah jalan baru kita masuk? Kita sudah kehilangan momentum yang begitu besar dan kita juga memperlebar resiko yang ada. Memperlebar resiko yang ada. Kenapa begitu reject di sini? Kita harus temukan kunci levelnya ya, kuncinya apa nih di sini. Kita bisa masuk lebih awal daripada harus menunggu candle ini 1 jam selesai di atas. Kan gitu ya. Kita maunya belinya di sini. Oleh karena itu time frame kecil itu kegunaannya di situ. Katakanlah dia terlambat kita masuk ya, katakanlah kita terlambat masuk di sini. Ini adalah pola pembalikan bullish engulfing. 3 candle retest ke sisi bawah ini pada time frame 5 menit. Oke, 1 2 dia membentuk candle momentum. Kalau kita terlambat masuk, nggak berani masuk di candle hijau ini, tunggu dia lewat di sini baru masuk. Oke, tunggu dia masuk di situ. Jadi ya lebih kuat di situ ya. Lebih kuat di situ, ambil posisi belinya di sini. Oke, dan untuk yang sekarang juga teman-teman juga perhatikan bahwa kemungkinan pergerakan emas ini akan kemana? Langsung kelihatan nanti kamu sudah buat batasan di sini 1. Kemudian di sini yang paling ramai itu di sini. Oke. Nah, 2 tempat ini yang teman-teman perhatikan buat batas. Nanti tunggu di 15 menit. Nggak terlalu jauh kan? Tunggu di 15 menit. Oke. Nah, itu saya pikir bisa dimanfaatin kegunaan dari persen range maupun
RSI maupun stokastik maupun yang lainnya ya. Tapi pada tempatnya, Oke. Ini pada emas ya, kita lihat misalnya ke mata uang bagaimana ya. Kita masih punya waktu, kita kurang lebih 5 menit lagi. Misalnya kita lihat apa ya? Kita lihat mata uang Asia ya, kita lihat mata uang Asia deh. Kita lihat mata uang Asia. Oke, teman-teman, kita lagi tampilin di 1 jam. 1 jam dari mata uang AUD/JPY, mata uang Asia. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah kekuatan seller. Ini adalah kekuatan seller. Ini kekuatan seller ini yang menentukan pergerakan harga lanjutannya. Ketika terjadi model cup di sini, dia naik gitu ya, dia naik di sini, teman-teman akan terjadi pergeseran minat tingkat yang kedua apabila dia mampu menembus ini. Kalau tidak di sini dia akan turun. Nah, bagaimana dari yang sudah kita buat ini tentu saja masih ada hubungannya dengan gap yang terbentuk pada masa lalu di sini ya. Gap masa lalu yang terbentuk di sini masih ada hubungannya. Saya buat harga yang lebih gelap ya. Oke, masih ada hubungan dengan gap di masa lalu yang di sini ya, teman-teman. Karena itu adalah gap pada beberapa waktu yang lalu di sini. Masih ada hubungannya dengan harga yang di sini ya. Oke, nah bagaimana kita mendapatkan momentum jual di sini? Bagaimana kita mendapatkan momentum? Apakah cukup kita memperhatikan dari bentuk candle yang nampaknya sudah terjadi momentum yang turun dengan hadirnya candle-candle kecil bershadow, tetapi timingnya di mana kita masuk itu kalau kita nunggu candle ini turun, kita akan kehilangan momentum seperti yang tadi. Apakah dapat entry-nya lebih cepat di sini? Kita lihat di 15 menit dulu ya. Oke, kita lihat di 15 menit dulu misalnya teman-teman. Nah, di sini ada gambaran bahwa ini overlapping harga naik. Nah, teman-teman di sini muncul. Oke, muncul ada 1-2 candle yang rata, baru muncul seller di sini. Nah, waktu itu kita mau ambil sell boleh, tetapi siap-siap aja resikonya berapa. Untuk meyakinkan kamu misalnya, kamu harus pastikan bahwa harga betul-betul turun di bawah ini, baru masuk. Itu sih sebenarnya tidak salah ya, tidak salah karena menunggu konfirmasi. Tetapi menurut saya kita masuk di sini juga tidak salah. Yang penting harga menyentuh zona yang kita sudah buat, yang memiliki kemungkinan harga bisa mantul terlebih dahulu. Kamu mau masuk di sini padat turun melebihi, ini juga candlenya memberikan informasi kejepit di sini. Dan biasanya kalau untuk scalping kita tunggu retest ke sini baru masuk di sini gitu. Oke, bisa masuk di sini atau kamu nunggu sampai dia jebol candle hijaunya ya. Nah, baru masuk di situ boleh. Masuk di sini boleh. Namun apakah ada harga yang lebih murah? Karena kalau kita menunggu 1 jam ini kita baru sell-nya di sini kan kita kehilangan momen kan? Kita perkecil tadi 15 menit. Bagaimana dengan 5 menit? Bagaimana dengan 5 menit ceritanya? Ya bisa dimanfaatin karena di sini terjadi double top dan ada penurunan, ada rejection. Mungkin kita masuknya di sini ya, di 5 menit bisa masuknya di sini. Karena candle ini sebagai penunjuk dan naik ditekan turun. Nah, dari sinilah kita masuk. Tapi kalau kurang yakin harus menunggu ini selesai ya, tunggulah dia breakout. Oke, tunggulah di breakout sini baru masuk. Karena kalau kita pakai 1 jam kita masuknya di sini udah kehilangan banyak. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang indikator percent range yang memiliki kegunaan dan fungsi yang kurang lebih sama seperti indikator osilasi lainnya,
sama-sama untuk melihat kemungkinan oversold dan overbought, sama-sama untuk mendapatkan tanda-tanda atau indikasi perubahan arah dari indikator ini ketika dia memasuki zona jual dan zona beli, juga sekaligus melihat bias divergensi dan dapat teman-teman tarik trend line pada indikator tersebut untuk memastikan breakout yang terjadi. Oke, baik teman-teman, terima kasih atensinya buat hari ini. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa dan kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis dengan materi yang berbeda.